oh pantesan ada yang suka makan roti tapi perutnya sakit. Nah itu biasa raginya banyak, terlalu banyak komposisinya. Kadang kalau di mall kita ngelihat roti satu gede, harganya nggak mahal ya, 12.000, bukannya di mall lagi katanya 15.000. Saya 12.000 aja kayaknya cuma untungnya 4.000 misalnya gitu ya. Kok di mall bisa? Tapi pas kalian pegang rotinya, enteng nggak? Enteng. Pas dimakan kopong nggak? Nah kopong. Abis makan nasi bisa makan roti. Bisa tuh, bisa. Bener ya, setuju ya? Itu kenapa? Karena gramasinya kecil. Kelas roti satuan Chef Hana terbaik top. Chef, roti tuh produk yang susah atau enggak dibuat gitu ya, itu paling banyak ditanya. Kalau saya ngomong, kalau udah tahu bener-bener detail triknya dan caranya, gampang. Ini yang paling gampang sebenarnya. Chiffon gampang nggak? Gampang, tapi kalau chiffon masih ada harus dengan belajar apa? Teknik mereng, bikin soft peaknya dulu, ya gitu-gitu kan. Kalau roti sebenarnya lebih gampang, tapi harus tahu dulu dari apa nih taunya. Hari ini saya bahas nih ya, pelan-pelan, nggak apa-apa, semuanya dengerin aja ya. Jadi di sini ada bahan-bahan roti. Ada apa aja sih? Ada tepung protein tinggi sama tepung protein sedang. Kenapa ada dua ini? Karena kita tidak menggunakan bahan pelembut. Jadi mau nggak mau saya bikin komposisi dari yang tinggi sama sedang. Kalau cuma tinggi, kita jadinya bikin roti apa? Pizza yang teksturnya lebih kokoh. Kalau dimakan tuh bukan lembut, tidak berserat. Kebayang ya? Tapi ada hal lain nggak Chef dari resep ini yang bikin rotinya lembut, berserat, dan gemoy? Ada. Partnya ada apa aja? Kalau yang ngembangin namanya ragi, bener ya? Di sini udah ada ditulis. Bread improver ini opsional. Ada yang tahu bread improver gunanya untuk apa? Pelembut. Oke, kok pada taunya pelembut ya? Ada lagi? Pengembang. Oke. Bikin kokoh. Oke. Ada lagi? SP. Kenapa SP? SP itu untuk chiffon, gak bisa dimasukin untuk roti. Kalau SP ya, tapi itu salah satu yang bisa memang melembutkan. Kalau SP. Nah kalau bread improver ini lain. Kenapa orang bilang bread improver itu untuk pelembut? Sebenarnya kalau kita masukin bread improver ke dalam adonan roti, kadang ada yang jual bread improver itu sama pelembut. Jadi dia di mix 2 in 1. Harus dilihat brandnya. Tapi bread improver sendiri sebenarnya untuk mengokohkan adonan. Betul, seperti Ibu Nining. Oke, Ibu Nining bilang. Tapi arti kata mengkokohkan adonan apa sih Chef? Namanya udah bread improver. Dia jadi membantu adonan mengimprove untuk supaya bisa ke atas naik. Tujuannya itu. Cuma terkadang bread improver kalau dipakai kebanyakan, jadinya adonannya tuh bukannya kokoh. Terlihat kokoh tapi pas dimakan nempel di gigi. Ada nggak yang udah pernah makan roti kok lengket ya gitu, karena terlalu banyak kadarnya, adonannya tuh terlalu sedikit. Kita lanjut. Oke, jadi bener kokoh. Nah kenapa bisa bread improver itu bisa lengket? Karena bread improver itu paling bagus sebenarnya 0,5% dari adonan, itu yang terbaik. Tapi ada nggak Chef misalnya dilebihin sedikit? Kalau mau dilebihin sedikit, ya saya balik dari kalian semua ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dilebihin lagi juga sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi untuk kesehatan perlu diperhatikan. Cuma kalau memang mau jualannya yang murah-murah, tapi mau harus yang lembut, sedangkan harga rotinya 3.000, gak ada pilihan. Cuma hari ini saya ajarin yang roti yang benar-benar alami. Makanya mau nggak mau bahan yang saya pakai harus premium. Kenapa premium? Satu, saya menggunakan salted butternya itu dari karena jadi yang namanya butter itu mengandung susu. Jadi adonan yang alami semakin banyak kadar susunya itu akan semakin lembut untuk roti. Tapi bukan berarti ditaruh milk powder ya, susu bubuk secara banyak, itu nggak boleh karena gramasinya akan berlebihan. Kebayang ya? Apa aja Chef yang harus dikasih susu? Contoh, susu bubuk kan udah ada. Di sini ada susu cair sama air dingin, ya. Terkadang ada nih yang mau cut cost dikasih air dingin semuanya. Itu juga rotinya jadi nggak lembut. Karena yang bikin bisa berserat, yang bikin bisa lembut, yang bikin bisa gemoy, itu salah satunya adalah manfaatnya dari susu, butter, sama satu lagi apa? Ada yang tahu? Gula. Makanya gula kalau dikurangin atau tidak adain supaya mungkin saya mau yang tanpa gula, pasti roti kayak gini nggak cocok.
resepnya harus diganti. Nah di sini nggak cuma ini, roti itu pun sebenarnya ragi itu ada dua macam. Ini kan ragi instan yang kita pakai ya. Sebenarnya ragi itu ada yang lain loh. Ada ragi alami yang terbuat dari buah-buahan, tepung dan air. Jadi kita bilangnya ada ibunya, ada anaknya, atau mother dan starter juga bisa. Bahasa biasanya ya, bahasa commonnya. Itu nanti saya juga akan bikin kelasnya di next, karena itu butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk mempelajari starter dan mothernya doang. Karena itu detail banget, salah dikit nanti ngembangnya nggak bagus. Nggak hygiene juga bisa nggak bagus. Buahnya pemilihannya salah juga nggak ngembang. Jadi itu detail banget, banyak jar-jar yang akan kita pakai. Itu nanti ya. Tapi hari ini kita bikin yang ragi instan dulu supaya tahu. Cuma biasanya untuk orang yang GERD sakit mah, memang kadang kalau ragi instan tuh suka tajam. Kadang ada ya yang makan roti saya nggak bisa, aduh perut saya sakit katanya gitu. Itu mendingan pindah ke roti-roti yang memang menggunakan starter, karena alami dari buah, fermentasi dia. Butuh harian, nanti kita kasih makan setiap hari, suhunya berapa itu ada pelajarannya ya. Tapi itu agak memang lebih advance kelasnya. Jadi hari ini kan karena kita kelasnya basic advance nih Ci, ya basic advance. Biar kesannya keren dikit ya. Jadi kita belajar yang ini dulu. Cuma ini saya spill aja supaya paham. Oh, pantesan ada yang suka makan roti tapi perutnya sakit. Nah, itu biasa raginya banyak, terlalu banyak komposisinya. Kadang kalau di mall kita ngelihat roti satu gede harganya nggak mahal ya. 12.000, bukannya di mall lagi katanya 15.000. Saya 12.000 aja kayaknya cuma untungnya 4.000 misalnya gitu ya. Kok di mall bisa? Tapi pas kalian pegang rotinya, enteng nggak? Enteng. Pas dimakan kopong nggak? Nah, kopong. Abis makan nasi bisa makan roti. Bisa tuh. Bisa, bener ya, setuju ya? Itu kenapa? Karena gramasinya kecil sebenarnya. Dia menggunakan pengembang, dia menggunakan pelembut, dan udah pasti nih proofingnya dioverin sedikit supaya kesannya mekar gede. Pas beli 12-15 ribu murah banget, padahal sebenarnya itu adonan 35 gram. Adonannya kecil tapi dibuat besar. Ada juga yang memang pakai pelembut, jadi tepungnya doang yang banyak. Jadi banyak macam yang ada di luar-luar gitu loh. Tapi kalau di sini nanti udah tahu yang namanya roti alami, itu udah pasti kalian dari kasat mata udah ngeliat gitu. Udah keseringan bikin roti nih ya. Ah, ini pasti nggak alami nih. Itu akan kelihatan saking seringnya bikin roti. Dicium aromanya kalian udah bisa nebak ini alami, ini enggak. Biasanya kalau yang enggak alami itu baunya kayak ada bau chemical, kayak ada bau obat gitu loh, ada bau kimia yang enggak biasa di hidung. Pasti bisa ngeliat, bisa tahu gitu, bisa kecium. Nah kalau yang alami baunya apa? Kayak roti zaman dulu. Pasti yang udah senior dulu kalau mamahnya mungkin pernah bikin roti atau beliin roti, tahu ya roti zaman dulu ya, makan setengah aja kenyang banget, bener nggak? Itu roti yang saya jual. Cobain tuh di depan, ada ya di depan ya, makan setengah, saya yakin pasti kenyang. Roti yang sebenarnya harus seperti itu. Jadi kalau makan roti, udah makan nasi, makan mie, masih bisa makan roti, itu berbahaya memang. Makanya jadinya gemoy.